warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SMK Pod, Sini Mari Kuy Podcast bersama saya Dewi Julista yang akan menemani Anda pada episode podcast kali ini. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari kakak-kakak IAS Indonesia. Wow, keren sekali bukan? Mari kita langsung sapa sama tamu kali ini kali ya. Halo Kak. Halo. Kabarnya gimana? Alhamdulillah hari ini saya sangat bangga dan sangat baik sekali. Kalau Kak Dika gimana? Sangat luar biasa ya, ini semangatnya membara Membara-bar ya. membara banget. Oh iya Kak, ini dari IAS Indonesia. Itu hari ini tuh ngapain ya di SMK Negeri 1 Nunukan? Ya, terima kasih ya Kak. Kami pengen menyampaikan bahwa IAS ini merupakan satu platform kepemudaan dan memiliki tanggung jawab dan visi untuk meningkatkan dari segi kepemimpinan, kemudian inovatif dan pemberdayaan masyarakat. Jadi hari ini kami mendapatkan kesempatan yang sangat baik sekali untuk bisa mengunjungi SMK Negeri 1 Nunukan yang merupakan mitra tidak hanya strategis, merupakan juga mitra terbaik kami, di mana adik-adik dari SMK ini memiliki potensial yang cukup besar. Ya, salah satunya adalah adik-adik yang punya keberanian, yang memiliki ide yang sangat cemerlang, ya kan? Nah itu yang kita coba lakukan kembali lagi kegiatan-kegiatan yang positif di Nunukan ini. Tadi kita baru mengenalkan berbagai kegiatan-kegiatan, baik itu terkait motivasi, kemudian kita mengenalkan Cinta Bangga Paham Rupiah yang merupakan program dari mitranya kita juga dari Bank Indonesia, dan terakhir kita menyisipkan bagaimana berpikir kreatif, kritis dan berinovasi. Ya, ini menjadi satu langkah dan kesempatan yang sangat luar biasa buat untuk adik-adik di SMK Negeri 1. Dan Kak Dika tadi juga menyampaikan berbagai aktivitas bagaimana beliau selama menjadi pemuda dan saat ini masih jadi pemuda kan? Pemuda tentunya. Itu tentunya. Iya. Oleh sebab itu mungkin Kak Dika bisa memberikan informasi nih. Tadi kita ngapain saja ya? Siap. Ya, Kak Dewi dan juga Bapak founder kita tentunya ya. Kita di IAS Indonesia ini dan di SMK 1 Nunukan ini itu lagi mengadakan seminar kecil-kecilan sebenarnya ya. Kita menyisihkan informasi dan juga pengetahuan seputar motivasi, inovasi dan juga kreativitas, di mana SMK Negeri 1 Nunukan tentunya punya sumber daya yang luar biasa, anak-anak yang kreatif, dan kita terpancing tuh untuk mengajak teman-teman berkolaborasi bersama IAS Indonesia, di mana tadi juga kita menyisipkan terkait dengan CBP atau Cinta Bangga Paham Rupiah. Nah, di mana hal ini itu menekankan kepada Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita sebagai warga Indonesia di wilayah perbatasan tentunya itu berkolaborasi nih untuk bersama-sama cinta, bangga dan paham rupiah, dan tidak hanya kita sebagai alat pembayaran saja, tetapi kita mengenal lebih dalam terkait dengan rupiah tersebut. Jadi di sini SMK Negeri 1 Nunukan ini orang-orangnya cepat tangkap ya Pak, ya, cepat tangkap, luar biasa, dan juga mereka banyak interaktif ya, banyak berdiskusi juga, banyak bertanya juga, dan itu yang menjadikan semangat kita untuk pemuda ini tentunya semakin membara, seperti itu sih Pak. Oh, bagus sekali. Nah, sebelum perkenalan diri, itu sudah dikenalkan langsung dari IAS Indonesia. Kakak belum perkenalan diri nih, belum afdol perkenalan langsung ya. Iya, benar. Dari kakaknya sendiri itu jabatannya apa kira-kira di IAS, atau mungkin perkenalan diri? Iya. Jadi teman-teman di SMK Negeri 1 Nunukan, perkenalkan, nama saya Muhammad Abra Putra Siregar. Saya selaku founder IAS Indonesia, dan juga ini kesempatan yang sangat luar biasa, dan juga saya sebagai profesional spesialis dari Comrade NCID di perusahaan Oil and Gas Pertamina. Dan juga dalam kesempatan ini kami tidak hanya memberikan satu insight lebih untuk teman-teman SMK, dan harapan saya juga ke depannya nanti ada kesuksesan di SMK Negeri 1 Nunukan. Contohnya seperti teman-teman multimedia ini luar biasa sekali. Saya sangat bangga ya, kita bangga banget bisa diundang di podcast SMK Pod ini, apalagi dengan tagline Sini Mari Kuy Podcast. Nah, itu kan ibaratnya memberikan wadah informasi ya, memberikan wadah terkait anak-anak yang ada siswa SMK, dan ini sebuah
merupakan terobosan terbaru, kolaborasi terbaru yang teman-teman udah ciptakan, dan ini terus menerus dilakukan dan tanpa henti-henti, karena dengan adanya teman-teman lah supaya pancaran dengan potensi-potensi anak-anak di SMK Negeri 1 ini bisa lebih maksimal dan bisa terpopulerkan, khususnya kan itu dikenal. Ini langsung dari Kakak Abda Siregar. Benar. Di public speakingnya itu luar biasa ya, dari kakak-kakak saya lagi. Saya tanggung. Ya, kita terbiasa gitu ya. Jadi mungkin izin perkenalan, saya Andika Janwardi selaku sekretaris nih di IAS Indonesia. Ya, jadi inisiator juga. Jadi kita di IAS itu anggota-anggotanya disebut sebagai inisiator. Kenapa? Kami memotivasi anak-anak muda, terkhusus nih di SMK Negeri 1 Nunukan itu untuk bisa menginisiasi. Jadi sebagai orang yang beraksi untuk memberikan inovasi-inovasi, dan dimana tadi ya itu saya bilang kita terus berlatih gitu. Jadi kita juga di sana tuh dilatih secara masif dan aktif tentunya untuk berlatih public speaking, bagaimana kita berbicara dengan komunikasi, social skill, dan juga hal-hal yang berpengaruh terhadap perkembangan pemuda. Jadi kan pemuda itu tidak hanya dari aksinya saja yang dilihat, tetapi juga suaranya untuk menyuarakan hal-hal yang memang perlu disuarakan. Seperti itu Kak Dewi. Jadi tidak hanya aksi tapi juga suara. Iya. Jadi tadi. Tepuk tangan. Iya. Luar biasa juga ya. Biasa. Keren. Oh iya Kak, kami dengar itu dari IAS itu melibatkan siswa-siswi SMK. Bahkan kemarin kakak kelas saya itu yang PKL itu dapat prestasi luar biasa. Itu kira-kira kayak gimana sih IAS itu memberikan arahan ke mereka gitu? Oke. Saya yang berterima kasih sebenarnya ya. Saya yang berterima kasih kepada SMK Negeri 1 Nunukan, dikarenakan apa? Ide-ide yang sangat bergeliat itu tadi, ide-ide yang sangat cemerlang tadi, itu kami coba untuk fasilitasi. Jadi platform kami ini adalah merupakan satu wadah, yang dimana wadah tersebut menerima segala bentuk yang namanya kegelisahan dari teman-teman, kreasi dari teman-teman, dan di situ kita coba packaging dengan baik. Ya, mempackaging ini adalah bagaimana kami mampu untuk memberikan hal-hal positif. Nah, dari hal-hal positif tersebut, barulah kami lakukan pembinaan-pembinaan dengan baik. Nah, secara struktural, jadi itu ide dari teman-teman, ya kan? Dan ide tersebut kita ikutkan di berbagai kompetisi-kompetisi lomba. Dan kalian mampu, ternyata anak-anak SMK Negeri 1 ini luar biasa ya, mampu untuk mengaplikasikan, mempresentasikan, kemudian memberikan harapan yang cukup lebih. Tidak hanya inovasi yang teman-teman buat, yaitu alatnya namanya Kelor Guard. Nah, nama brand dari mereka adalah Kelor Guard, yang memanfaatkan dari daun kelor, kemudian itu diekstraksi menjadilah sebuah apar yang mampu untuk memadamkan api ringan. Nah, itu kan luar biasa ya, itu ide-ide yang sangat cemerlang sekali kan, yang bisa kita coba buat dengan mudah dan bisa bermanfaat dengan masyarakat, dan dapat buat bangga sekolah ini. Betul. Ya, sampai diundang ke provinsi ya, itu kan mempresentasikan, dan lawan-lawannya mau tahu siapa? Leveling SMA melawan mahasiswa. Nah, seperti itu. Jadi peserta lombanya itu kemarin tidak hanya SMA lawan SMA kategorinya, tapi SMA, SMK, kemudian mahasiswa. Nah, itu, dan berhasil mendapatkan juara top 3 kan, luar biasa kan. keren. Itu dia. Terus Kak, kemarin itu juga sudah terima prestasi yang luar biasa. Kira-kira kedepannya masih tetap mau nggak nih sama SMK Negeri 1 Nunukan? Hari ini adalah merupakan komitmen kami. Nah, ini adalah bentuk dari komitmen kami terus-menerus memberikan hal-hal positif buat SMK yang menjadi garda terdepan ya di border antara Indonesia dengan Malaysia ya. Nah, kami juga tadi mensosialisasikan kan bagaimana nilai-nilai dari kenegaraan, nilai-nilai Pancasila, kemudian Kebhinneka Tunggal Ikaan, kemudian bagaimana rupiah ini beredar, jangan sampai kita kalah nih dengan yang di sebelah gitu kan. Nah, kan ya, kita mau ngafe, kita mau beli sembako tapi dengan mata uang
yang lain. Nah, ini kan jangan sampai seperti itu kan. Nah, itu. Jadi tadi kami menyampaikan hal-hal seperti itu ke teman-teman mahasiswa, teman-teman siswa, lebih kurang ada sekitar 35 lebih ya, 35 lebih, dan luar biasanya SMK Negeri 1 ini semuanya paham ya. Jadi boleh kita tepuk tangan ya. Luar biasa. Iya, jadi kita hanya memberikan satu clue saja. Uang berapa ini? Uang 5.000. Ternyata paham. Masalah uang tuh ya. Soalnya semuanya cinta uang. Cinta Pak. uang. Cinta uang. Gitu. Nah, itu dia. Seseru itu. Jadi hari ini merupakan bentuk komitmen kami dan hubungan yang harmonis, hubungan yang kolaborasi, hubungan inovatif, merupakan satu jalinan yang sangat baik sekali, pentahelix yang bisa kita jadikan bahwa tidak ada program yang tidak mungkin ketika kita bersama-sama. IAS ini kira-kira bertempatan di mana sih, Pak? Nah, ini Kak Dika nih yang bisa jawab ini. Oke, siap. Ini saya ya. Ya, seperti halnya tadi ya disampaikan sama Pak Abrar, SMK Negeri 1 Nunukan ini semangatnya luar biasa, sebagaimana juga SMK Bisa tentunya ya. Slogan kita ya, SMK Bisa. Soalnya saya juga SMK dulunya. Ya, jadi Yel SMK. SMK Saya juga SMK. Iya, betul. Ya, saya SMK Pertanian. Nah, kalau gitu kita Yel dulu ya. Ya, sama-sama ya. SMK Bisa. Nah, Sekali lagi. SMK Bisa. Seperti itu ya, karena kita semua ini bisa, jadi dimanapun letak kita sebenarnya nggak masalah. Nah, kebetulan IAS Indonesia ini bermuaranya terlebih dahulu di Kota Tarakan. Nah, di mana kita juga udah menjaring seluruh Kalimantan Utara tentunya ya, karena kita lihat potensi pemuda di Kalimantan Utara ini luar biasa banget, nggak kalah saing lah sama masyarakat ataupun pemuda-pemuda di luar sana. Karena di IAS Indonesia juga kita tuh ada berbagai pemuda-pemuda yang udah manca internasional, bahkan kemudian juga bersaingnya tuh bukan lagi tingkat yang RT RW, enggak, langsung nasional gitu. Nah, jadi tingkatannya yang kita memang terpacu bukan hanya langkah saat ini aja, tetapi kita sustain sebagaimana singkatan dari kegiatan kita ini, Association of Youth for Sustainability. Jadi kita memang mengumpulkan pemuda-pemuda untuk berkelanjutan. Jadi tahapan kita itu Kak sebenarnya bukan untuk menyelesaikan hari ini saja, tetapi untuk masa mendatang. Jadi makanya juga tadi kita sosialisasi tentang CBP itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, itu untuk saat ini saja, tapi untuk masa mendatang. Karena kan banyak sekali gencaran-gencaran tempat terkhusus mungkin daerah perbatasan yang rentan sekali dengan kondisi ya mata uang yang berbeda gitu kan. Nah, disitulah peranan kita sebagai pemuda tidak hanya menempatkan diri sebagai pemuda yang bertanggung jawab, tetapi juga bisa mengimplementasikannya di masa mendatang. Jadi kita cintai uang tersebut, kita pahami secara mendetail apa sih maksud dari uang tersebut diciptakan, dan kita bangga sebagai mata uang yang resmi yang bisa dijadikan sebuah kebanggaan di Indonesia. Bahkan kita peringkat yang tinggi di luaran sana sebagai mata uang yang dikenali banyak orang dengan keunikannya dan juga ciri khas tertentu. Seperti itu sih Kak Dewi. Masya Allah, itu kakak tadi menjelaskan, saya cuma bertanya tentang ini, ternyata sudah dijelaskan secara luas gitu. Kalau ini kan bertempat di Tarakan, kalau ini kapan ya berdirinya, atau asal-muasal gitu ya, asal-muasalnya IAS itu dibentuk gitu mungkin. Itu sejak kapan Kak? Ya, jadi pada tahun 2021 kita membentuk sebuah platform ini. Ya, kita melihat satu potensial tadi ya, udah kita sampaikan di awal, sebuah potensi besar yang, dan juga tidak hanya potensi tapi tantangan kedepannya buat Kaltara, karena kita selalu disampaikan Kalimantan Utara ini akan menjadi emasnya Indonesia. Tapi emasnya itu seperti apa? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan Kak. Apakah ada tambang emas ya kan? Emas batangan atau gitu. emas batangan ya kan, bukan itu yang kita Emas-emas juga harapkan bisa. kan. Nah, ataupun emas ya, tidak. Jadi yang dikatakan adalah akan menjadi penopang ataupun emasnya Indonesia. Kita lihat faktor pertumbuhan dari segala sisi, baik itu infrastruktur, pengembangan investasi dan lainnya kan kita ada lihat ya, ada KIPI dan pengembangan wilayah-wilayah seperti di Nunukan sendiri dengan potensi rumput laut terbesar di Kaltara, bahkan di Indonesia katanya kan. Nah, ini ya sebuah potensi, tapi di balik itu akan ada tantangan ketika tidak disiapkan dengan sumber daya manusia yang unggul. Nah, disitulah kami hadir
dan tepat disitulah kami mendeklarasikan diri kami untuk bisa membantu, mendidik, mengayomi, dan juga memberdayakan hingga berinovasi. Masya Allah, ternyata sangat bermanfaat ya IAS ini. Benar. IAS ini kan sekitar tahun 2021, berarti sudah sangat lama ya. Kira-kira prestasi terbesar dari IAS itu apa sih Kak? Ya nanti Kakak Dika tambahin ya. Iya. Ya, jadi yang pertama adalah sebenarnya kami juga tidak hanya mendapatkan awarding baik itu nasional, kemudian internasional ataupun seperti apa. Bahkan kami juga mewadahi di tahun 2022 itu kami ada program namanya IAS Indonesia Award. Nah, jadi kami yang memberikan awarding tuh. Nah, jadi kami memberikan awarding kepada lebih kurang 60 pemuda yang ada di Kota Tarakan ya, khususnya kemarin acaranya di Kota Tarakan. Dan selanjutnya kami juga memberikan apresiasi kepada adik-adik yang telah berprestasi yang di bawah binaan kita. Itu di bulan Januari tahun 2025 itu melakukan kegiatan potensial kemaritiman di Pulau Derawan. Nah, siapa ya nggak mau Pulau Derawan ya? Ya kan? Seperti itu. Nah, itu. Jadi kalau ditanya, ya kan, prestasi apa yang sudah kami lakukan adalah yang paling membanggakan saya adalah bagaimana karakter pemuda itu jauh lebih baik dan berinovatif. Nah, jadi bukan hanya sekedar sertifikat saja yang kami dapatkan, tapi adalah pertumbuhan dari anak-anak muda ataupun indeks keberhasilan anak muda itu tercatat adanya peningkatan, baik itu di Kota Tarakan ataupun Kalimantan Utara. Itulah capaian yang sangat mulia bagi kami ya. Itu tidak bisa dibuat jadi sebuah angka itu kan. Nah, itu emang dari intelektualnya kita ya, anak-anak muda yang ingin berkarakter baik ya kan. Ya sudah, dia harus melakukan aktivitas-aktivitas positif ya. Selebih dari itu ya, dibalik apresiasi lain ya, kita juga mendapatkan penghargaan dari Telkom Indonesia, kemudian kita dapat dari BI, kita dapat penghargaan juga dari pemerintah provinsi Kaltara, kota, dan juga dari Kementerian Majelis Belia dan Sukan di Malaysia. Jadi penghargaan-penghargaan itulah yang menjadi salah satu torehan-torehan kita yang cukup membanggakan, dan itu semuanya adalah karya-karya kreatif dari anak-anak muda Kaltara. Itu dari Kak Abrar. Kalau Kak Adika ini, lo dari gimana? Siap. Jadi kalau dibilang prestasi itu kan tolak ukurnya berbeda-beda ya, sebagaimana tadi Pak Abrar menyampaikan bahwasannya dari potensi pemuda yang meningkat itu menjadi sebuah prestasi. Nah, kita juga mengusahakan lewat pembuktian dari kompetisi-kompetisi, di mana IAS Indonesia ini selalu kalau misalnya ada kompetisi di tingkat Kaltara ataupun di Kota Tarakan ataupun di setiap daerah gitu, itu ya sebagaimana disampaikan tadi Pak Founder, itu ditakuti salah satunya. Tetapi juga di sisi lain kita memotivasi. Jadi tidak hanya kami aja nih dari IAS yang ngikut, tapi kami ajak juga nih semuanya. Kayak misalnya kemarin dari SMK 1 Nunukan kita ajak juga nih untuk ikut di lomba inovasi daerah. Nah, di mana kita itu juara umum, guys. Jadi kita semuanya dari IAS Indonesia kurang lebih hampir 5 tim ya. 5 tim itu semuanya mendapatkan juara. Jadi dari juara 1 mahasiswa, juara 2, juara 3-nya juga dari mahasiswa, terus juga dari umum, kategori bisnis, ya perusahaan bisnis. Jadi kita semua yang memegang itu. Jadi memang prestasi ini sebuah harapan tentunya tidak hanya terbatas pada hari ini saja tentunya, sebagaimana kami mengutarakan kembali lagi bahwasanya ini merupakan dampak keberlanjutan. Jadi kami tidak hanya untuk memotivasi saja, tetapi juga kami mewadahi. Jadi tidak hanya untuk kegiatan-kegiatan yang berbau kompetisi, tetapi juga kami upgrading dan juga seminar-seminar. Jadi kita banyak sekali tuh teman-teman anggota-anggota tim yang ikut dalam sebagai speaker. Nah, jadi kita memang melatih tuh public speaking, kemudian juga kemampuan kritis, dan juga hal-hal yang berbau tentang kepemudaan. Jadi seperti itu Kak. Jadi potensi ataupun prestasi-prestasi capaian tersebut itu ditolak ukurnya itu banyak sekali, dan kita bisa menjawab setiap tolak ukur tersebut karena di IAS kita lengkap dan juga bervariasi seperti itu. Kak, tadi saya tuh sempat lihat Instagram IAS, udah 4.000 ternyata followersnya itu. Kira-kira di konten-konten kakak ini bagaimana tuh mengenalkan ke masyarakat tentang IAS itu gimana? Ya, sebenarnya strategi untuk
analisis untuk sosial media kan banyak ya, ya baik itu dengan konten ya, kita lihat bahwa anak-anak muda ini kan memiliki ambisi yang tinggi ya, ketika kita menyajikan sebuah konten-konten kreatif ya, ini juga menjadi sebuah hal yang menarik bagi anak-anak muda gitu kan, apalagi kita menampilkan bahwa di IAS ini yang kita sajikan tidak hanya konten-konten kreatif, tapi ada sisi inovatif dan dari segi edukasi. Nah ini, jadi dari edukasi, sebelum kami melakukan update lah ya, update ataupun melakukan publish gitu kan. Nah, kami melakukan pembekalan terlebih dahulu. Tadi udah kami lakukan pembekalan gitu kan. Nah, barulah kita melihat pasar yang saat ini ya mungkin hampir dikatakan ya 80% dalam satu hari banyak aktivitas kita itu melalui sosial media. Kan itu bisa dikonfirmasi itu kan. Nah, oleh sebab itu kita manfaatkanlah hal-hal yang mungkin dalam sosial media tersebut gitu kan, tidak hanya melihat hal-hal yang ibaratnya membuang-buang waktu. Nah, disinilah kami mengemas ya sosial media menjadi bumper utama kami, tidak hanya untuk sekedar memperkenalkan saja, akan tapi memperkenalkan sambil dengan memberikan edukasi. Iya, Gitu betul-betul. dia. Nah, jadi Kontennya ini kan keren-keren semua Kak. Ya. Bisa nih dicontoh sama boleh, Reza. sangat boleh sekali ya. Bahkan kalau mau belajar menggunakan desain grafis, nah itu boleh sekali kan, akan relate sekali ya dengan salah satu jurusan di SMK ya. Nah itu tidak ada masalah bagi kami. Jadi hal positifnya adalah kami bisa berbagi. Hal positifnya buat SMK adalah akan menambah ilmu yang mungkin tidak didapatkan di bangku sekolah. Iya, bisa dijadikan inspirasi ya teman-teman. Iya. Terus sebelum ditutup mungkin kakak bisa memberikan kata-kata inspiratif buat anak-anak SMK biar bisa semangat dan public speakingnya bisa kayak kakak. Oke, ya mungkin dari Kak Dika dulu ya, baru Oke, nanti terakhir mungkin, saya ya, betul. terakhir. Karena gongnya selalu di akhir ya. Jadi saya ambil dulu nih, ambil pegangannya dulu nih, gongnya kan di akhir. Nah, jadi kalau bagi saya sendiri adalah sebagaimana kita diajarkan untuk bisa berbaur dengan masyarakat, di mana kita bertumbuh, kita belajar dan melihat interaksi sosial, sehingga langkah kecil lah yang kita mulai. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil, mulailah dari hal-hal yang kita sukai, mulailah untuk mengatakan kita bisa, untuk terus bermotivasi, terus memberikan aksi dan juga memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Nah, gongnya ke Pak tentunya. Ya, kesempatan merupakan salah satu hal yang harus kita raih. Dengan adanya kesempatan, oleh sebab itu teman-teman yang ada di SMK ataupun pemuda-pemuda yang dinunukan, raihlah kesempatan-kesempatan yang baik itu. Jangan pernah tinggalkan kesempatan itu, teruslah dan jangan pernah lelah. Yang bernamanya adalah berkolaborasi, yang namanya jangan sempat berlelah, berinovasi. Karena kalau sudah kita lelah, kita pasti ngantuk ya. Nah, kalau kita udah ngantuk, kita tidur. Udah kita tidur, kita bermimpi. Nah, capailah impian dari teman-teman semuanya. Yang terpenting adalah aksi, yang terpenting adalah berkreasi. Dari aksi dan berkreasi tersebut menciptakan sebuah ide yang sangat baik dan dapat diimplementasikan di masyarakat. Sukses selalu buat teman-teman SMK dan selalu menjadi cahaya dan selalu menjadi garda terdepan bagi kami yang berada di utara Indonesia, dan kalianlah akan menjadi masa depan Indonesia berikutnya. Baik teman-teman, itu tadi seluruh kata-kata inspirasi dari kakak. Bisa jadi akun sosial media juga kita bisa dapat pembelajaran. Terus kita juga bisa belajar banyak dari Kak Abra sama Kak Dika. Betul sekali. Nah teman-teman, kita sudah berada di akhir penghujung podcast kali ini. Sekian dari saya dan Kak Abra dan Kak Dika. Jangan lupa follow IAS Indonesia, follow seluruh akun sosial media SMK Negeri 1 Nunukan, dan Instagram Lensa Official 191. Saya Dewi Jelista.
Dan saya Muhammad Abra Putra Siregar. Dan diakhiri saya, Andika Janardi, pamit. Undur diri. Terima kasih. Kasih.